Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Cuan, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan 4950, resistennya hingga ke 7850. Kemudian juga ada Maya, juga direkomendasikan buy 302 hingga ke 388. PTRO juga direkomendasikan buy 4200 hingga ke 5125. Dan selanjutnya ada ACES dari retail, juga direkomendasikan buy 880 hingga 950. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Pak Joshua, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan menarik. Tadi saya sempat cek satu-satu ini Pak Joshua, di mana keempat saham ini rata-rata mengalami penguatan, bahkan beberapa saham justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke Cuan Pak, dari support dan resistennya juga cukup lebar sepertinya. Analisis Anda. Kalau untuk Cuan sendiri cukup menarik secara teknikal. Kenapa? Karena descending golden wedge-nya terbentuk dengan baik, kemudian volumenya melebihi average 20 hari ketika breakout-nya. Kalau kita lihat cukup baik biasanya secara teknikal, dan terjadi memang penguatan beberapa waktu ini. Hal ini menyebabkan ada potensi dia bergerak melanjut menguat ke level 7850 selama bergerak di atas area supportnya di 4950. Apalagi ini tren bullishnya kelihatan masih berlanjut karena telah melewati daripada eksponensial moving average 30-nya. Baik, menguat di 14,60%. Tadi Anda katakan didukung dari sisi volume. Apakah persentase penguatannya lebih besar jika dibandingkan dengan ada potensi profit taking untuk Cuan, Pak? Lebih besar daripada lebih banyak orang kelihatannya cenderung aksi daripada volume driving cenderung kebanyakan buy ya kalau dia daripada volumenya. Potensinya lebih cenderung buy. Baik, 6475, 1460 resisten cukup lebar hingga ke 7.000-an pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Maya. Anda juga rekomendasikan buy, di mana di penutupan sesi kedua hari ini, Maya ditutup juga menguat di 2,40% di 342. Buy di level berapa? Untuk buy-nya sendiri di closingan hari ini cukup baik, ada potensi menguat. Kenapa? Karena memang salah satu saham yang masih bullish di tengah ISG yang sedang melemah. Dan kalau kita lihat memang bergerak di atas exponential moving average yang lebih kecil lagi, bahkan di atas moving average 21, 20 harinya. Kemudian bentuk swing low, dan juga kalau kita lihat terakhir bentuk candle bullish Marubozu, sehingga ada potensi menguat ke level 388 dengan selama dia bergerak di atas area supportnya di 302. Sudah mengalami koreksi yang cukup dalam untuk Maya, Pak. Dari sisi pola pergerakannya seperti apa? Apakah masih downtrend sampai sejauh ini ataupun sudah ada sinyal arah untuk pembalikan arah untuk Maya? Sekarang sih lebih cenderung ada potensinya masih uptrend ya, ada cenderung bullish ya, bullish untuk menguat, potensinya ke level 388 tadi. Oke, penutupan hari ini di 342 menguat di 2,40%. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari grup Prayogo Pangestu, sepertinya masih untuk PTRO. Analisis Anda. Untuk PTRO sendiri, kita melihat dia bentuk pola yang berbeda dengan yang tadi saham Prayogo yang lain. Ini falling wedge terbentuk dengan breakout yang sudah terjadi sekitar 2 atau 3 hari perdagangan lalu, dan sampai sekarang masih lanjut menguat. Sehingga kalau kita lihat juga di breakout-nya diikuti volume spike ya, volume spike yang cukup besar dibandingkan dengan yang lalu-lalu, sehingga ada potensi melanjutkan penguatan ke level 5125 selama bergerak di atas area support 4200-nya. Ada peluang tidak Pak untuk balik lagi ke level 7.000-an, paling tidak untuk jangka menengah dan jangka panjang? Nah, saya sih sekarang lihatnya ke 5125 dulu. Mungkin kalau misalnya bisa nyampe ke area yang disebutkan Bapak tadi, itu salah satu bonus kali ya. Oke, baik. Ke resisten terdekat terlebih dahulu ke 5125, PTRO sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, sebelumnya sempat menyentuh di 7.200-an. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari retail, ada ACES, juga direkomendasikan buy ini. Kebetulan juga sudah ada penanya yang masuk, Pak Joshua, dan kebetulan juga menanyakan saham ACES. Saya akan coba bacakan terlebih dahulu. Pertanyaan datang dari Bapak Samekto dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung. Entry dan target saham ACES untuk jangka pendek. Silakan Pak. Untuk jangka pendek sendiri, kelihatannya ACES bisa melanjutkan penguatannya setelah terbentuknya candle
hammer disertai dengan pemantulan di sekitar area supportnya di level 880, ada potensi dia melanjutkan penguatan ke area gap di 950 terdekat, bisa ke area sana, potensi penguatan terlihat dari trennya juga yang sebenarnya udah mulai nggak bullish atau uptrend. Baik, kalau ingin masuk di level berapa, Pak? Sebentar. Oke, sebentar, hardware-nya. Level sekarang masih oke dengan melakukan level pembatasan resiko di level support tadi ya, di 880. Ya. Target terdekat, Pak? Target terdekat di 950 sih, di area gap-nya. Itu lumayan sih terdekat di gap yang baru ditutup. Baik. Juga ada swing yang jadi resisten. Oke, saham pilihan ACES dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Samekto dari Surabaya. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada Cuan, Maya, PTRO, dan ACES. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita masih punya 1 segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali, Pak. Boleh. Masih ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kali ini menanyakan saham-saham berbasis emas nih, Pak, yang setelah naik mengalami cukup signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Ada Antam, Pak Joshua, kebetulan ada 2 penanya. Saya akan coba cek satu persatu. Yang pertama ini, selamat sore IDX Channel, untuk saham Antam, jangka menengah support dan resistennya di berapa? Nyangkut di 1950. Bapak Andri dari Surabaya, terima kasih sudah bergabung. Dan selanjutnya Bapak Bob dari Jakarta juga menanyakan saham Antam, support dan resistennya boleh buy di harga berapa? Yang pertama nyangkut di 1900-an. Pak Joshua, analisis Anda. Kalau terdekat ya, untuk resisten terdekat yang mungkin akan dicapai Antam, mengingat sedang ada sentimen yang mendukung pergerakan saham ini, terdekat itu sebenarnya darah 1855, itu paling dekat, karena 2 kali dia terpantul di sana, kemudian lanjut turun, itu terdekatnya 1855. Kalau bicara dan yang tadi dikatakan bahwa ada di buy-nya di 1950, apakah bisa sampai ke 1950? Mungkin saja kalau misalnya dia masih bisa melanjutkan penguatannya setelah melewati area harga 1855. Itu baru nanti ke depannya masih bisa lanjut menguat, apalagi setelah dikonfirmasi dengan breakout tersebut. Baik, dari sisi sentimen masih berlangsung, Pak Joshua. Dari sisi teknikal, hari ini sempat ke 1845 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi paling tidak secara year to date mungkin, ataupun juga ya secara year to date ini mengalami titik tinggi 6 bulan terakhir juga 1845. Apakah koreksi hari ini masih koreksi yang wajar ketika sentimen masih bergulir, ruang penguatan masih akan terbuka cukup lebar untuk Antam? Ini masih sentimen, kalau kita lihat ya, dengan sentimen yang mendukung, dan kalau kita lihat juga dari pergerakan hari ini yang cuma koreksi 0,83%, ini koreksi yang cukup wajar sih untuk Antam ya. Baik, dan masih direkomendasikan pemirsa. Selanjutnya ada Bapak Ari dari Surabaya menanyakan saham SMGR, Pak. Apakah bisa masuk di posisi saat ini? Di mana di penutupan sesi kedua melemah cukup dalam di 4,04% di 5350. Analisis Anda untuk SMGR. Ini kalau kita lihat SMGR ini belum lama breakout major supportnya ini yang 5.500 dengan cukup baik pada hari ini dengan minus 4%-an. Kalau kita lihat sebentar, ini potensi penurunannya masih ada dan kemungkinan masih bisa lanjut melemah ke level dekat-dekat area ini lewatin 1272-nya seperti Fibonacci-nya. Kemungkinan bisa sampai ke 1618 Fibonacci di 4940 rupiah untuk potensi pelemahannya. Untuk potensi buy-nya sepertinya belum ada potensi terlebih dahulu. Secara technical, tren penurunannya masih cukup awet dan hari ini juga impulsif sekali. Baik, analisis untuk SMGR, pemirsa. Momentum indikator juga konfirmasi penurunan, sehingga ada potensi untuk turun. Baik, jawaban untuk Bapak Ari dari Surabaya. Selanjutnya Bapak Hendri dari Jakarta menanyakan saham Telkom, Pak. Apakah sudah direkomendasikan masuk atau belum dengan pelemahan dalam yang terjadi? Dari chart yang saya pegang ini tampaknya Antam tadi intraday sempat ke penutupan hari ini 3.200, tampaknya level terendah secara year to date ataupun dalam 1 tahun terakhir ini. Untuk daripada saham Telkom. Kalau untuk saham Telkom ini, walaupun ada gap besar ya, kalau kita lihat gapnya besar banget di 3.400, kelihatannya belum ada indikasi dia mau rebound di area yang sekarang. Untuk area sekarang masih terjadi candle pelemahan, dan juga volume pelemahannya juga masih berlanjut. Volume spike yang kalau kita lihat terjadi di tanggal 27 Maret dan juga terjadi kembali lagi di tanggal
16 April itu masih belum dilewati, kecuali nanti ada melewati volume spike-nya baru menarik, lewatin high-nya. Untuk sekarang belum, lebih baik wait and see, tunggu sampai melewati high-nya mungkin ya, high daripada volume spike di 3280. Baik, setelah menyentuh ke 4.200-an, kemudian turun dalam ke 3.200, mempengaruhi pola tidak Pak, pergerakan teknikal keseluruhan untuk Telkom? Mempengaruhi sekali karena kalau kita lihat ini makin mengkonfirmasi pola penurunannya dan momentum indicator juga mengkonfirmasi hal itu juga. Kalau kita lihat cenderung lebih bearish lagi kalau kita melihat daripada pergerakan beberapa hari ke belakang. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan untuk MDKA Pak, bisa buy di level berapa? MDKA. Ya. Untuk MDKA sendiri ini oke baru breakout sekarang, cuman momentum indicator udah lebih cenderung udah overbought, bisa tunggu mungkin kalau ada koreksi dekat-dekat ke level sebentar. Kalau misalnya ada koreksi sekitar level 2.650 ataupun dekat-dekat level 2.600 rupiah itu mungkin baru menarik kembali. Untuk sekarang lebih baik wait and see. Secara tren masih transisi mau bullish tapi belum, cenderung sideways. Ya, penutupan hari ini di 2840 melemah di 1,39%, belum direkomendasikan untuk masuk, tunggu koreksi ke 2650 ataupun 2600. Ini lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya menanyakan Astra International, Pak Joshua, bisa direkomendasikan buy tidak untuk ICE yang juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam? Kalau kita lihat ASI ini belum juga sih, kalau lihat dari pergerakan emang juga di bawah EMA 90, momentum indikatornya juga sama kayak tadi, kasusnya ngarah ke bawah, dan netral biasanya menunjukkan momentum pelemahannya masih akan berlanjut, dan kalau kita lihat belum lama ini bentuk juga rising wedge, penembusan pada trendline bawah, mengkonfirmasi pola penurunan. Jadi untuk sekarang lebih baik wait and see juga untuk saham ASI ini, dan berapa kali juga masih mantul di EMA 90, turun lagi dan turun lagi. Oke, sebelumnya sempat ke 49, Pak. Ada potensi ke sana lagi tidak untuk ICE? Singkat saja. Kalau untuk ke 49 sendiri, ada potensi ke sana. Untuk area 4.900 ada. Baik, penutupan hari ini di 5125 menguat di 0,49%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Joshua, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Joshua. Terima kasih, saya selalu juga Pak. Baik, ada Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.